السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وهو سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: أتلوه عليكم فاستمعوا لتلاوته وأنصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Baru saja bapak-bapak dan ibu-ibu ibadallah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Ali Imran mulai dari ayat 137 sampai ayat 140. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, ketentuan-ketentuan Allah telah berlaku sebelum kita kaum muslimin dan akan tetap berlaku, dan tidak ada suatu kekuatan pun yang akan mengganti atau yang mampu mengganti sunnatullah. Dan tidak ada seorang pun atau siapapun, kekuatan apapun yang bisa keluar dari ketentuan sunnatullah itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad khalat min qablikum sunan. Telah berlalu, telah terjadi sebelum kamu sunnah-sunnah terdahulu. Karena itu fasiru fil ardh, berjalanlah kamu sekalian di muka bumi untuk melihat bagaimana sunnah itu terjadi. Makna sunnah di sini adalah ketentuan Allah, ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah sebagai kanun, sebagai tata aturan di alam semesta ini. Nah, jalan yang harus ditempuh oleh makhluk, dan makhluk tidak bisa keluar dari ketentuan itu. Nah, terkait dengan ayat ini, yang disuruh perhatikan adalah sunnatullah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, yang menentang kebenaran yang dia turunkan. Apakah akan selamanya mereka bisa
berpesta pora dengan kedustaan mereka, dengan pendustaan mereka itu? Tidak. Tidak akan selamanya. Apa buktinya? Coba lihat. Kata Allah, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana akibat yang diterima oleh orang yang mendustakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu jangan sampai kaum muslimin apabila menghadapi suatu persoalan kehilangan asa atau putus asa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa ada ketentuan yang telah Dia buat dan harus berlaku. Siapapun tidak akan bisa keluar dari ketentuan itu. Itulah sunnahnya. Itu yang katakan sunnatullah fil kaun ini. Sunnatullah di alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah itu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah pada ayat berikutnya, hadza bayanun linnas. Ini penjelasan untuk manusia supaya terang di hadapan mereka, jelas di hadapan mereka apa yang mesti mereka sikapi. Jadi jangan memandang seolah-olah sesuatu yang terjadi di hadapan mata kita keluar dari pantauan Allah, keluar dari ilmu Allah, keluar dari jangkauan Allah. Tidak. Apa yang terjadi, terjadi dengan izinnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya ketentuan-ketentuan yang telah Dia buat. Dan ada masa-masa atau ketika-ketika Dia telah menentukan sesuatu itu kapan hadir dan kapan dia harus pergi. Itulah ajal. Jadi ajal bukan hanya bermakna maut, tapi adalah ketika saat sesuatu tiba dalam berbagai hal. Hadza bayanun linnas wa hudan, dan menjadi petunjuk dalam bersikap. Jadi kalau kita sudah tahu bahawa yang terjadi ini tidak keluar dari izin Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang kita imani dengan iman kita kepada qada dan qadarnya, baik dan buruk. Qada dan qadar itu, sehingga kita bisa bersikap yang tepat, itu hudan. Orang yang tidak tahu dengan hakikat sesuatu salah dalam menyikapi suatu persoalan. Lihatlah, ada orang yang kehilangan pekerjaan, keputusan akhirnya berakhir pada tali 1 meter misalnya. Itu salah, tidak mendapat hidayah dalam bersikap. Seolah-olah dia menganggap bahawa kegagalannya hari ini akan menjadi kegagalan seumur hidupnya. Belum tentu. Allah punya qada dan qadar yang Dia sembunyikan dari kita di masa yang akan datang. Kita tahu qada dan qadar kita setelah terjadi. Apa yang akan terjadi, siapa yang tahu? Tidak ada.
Nah, yakinlah bahawa Allah punya ketentuan-ketentuan di masa yang akan datang yang kita tidak tahu. Karena itu bersikaplah dengan rusd, dengan kecerdasan dan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang gagal menikah berakhir pada baygon satu gelas. Itu salah. Itu orang tidak mendapat hudan di dalam hidup. Begitu juga banyak sikap-sikap yang terjadi hari ini. Umat Islam harus bertindak dan bersikap sebagai kaum, sebagai umat yang mendapat hudan, yang mendapat hidayah. Jangan hilang timbangan akal dan nalar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih penting dari itu, jangan hilang tuntunan iman. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa agar mereka jangan salah di dalam mengambil sikap. Jadi hudan wa mau'izah. Coba bayangkan ada 3 yang diberikan oleh Allah. Kalau 3 ini dikuasai oleh manusia, manusia akan hidup di jalan yang terang. Yang pertama bayan, yang kedua hudan, yang ketiga mau'izah. Dihimpun oleh Allah dalam satu ayat ini. Bayan, penjelasan atas banyak hal yang kita tidak ketahui, ghumud, kabur oleh kita, tertutup dari jangkauan ilmu kita, dijelaskan oleh Allah. Kemudian hudan, petunjuk dalam bersikap, mana yang harus kita pilih, langkah mana yang akan kita tempuh. Kemudian yang ketiga mau'izah, peringatan agar jangan menyimpang dari jalan hidayah itu. Nah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau ada lagi orang yang berkata, mana panduan dalam kehidupan, itu orang yang buta ketika siang hari matahari dikatakannya tidak terbit, padahal matanya yang tidak melihat. Cukup sudah, ada bayanun, ada hudan, ada mau'izah. Itu panduan hidup yang lengkap. Coba orang kalau melakukan suatu tindakan kita suruh tanpa ada bayan, apa yang akan kita buat? Yang akan dia buat? Enggak jelas. Dijelaskan dulu banyak hal. Kemudian ada hudan, petunjuk ke mana dia harus melangkah, apa yang harus dia ambil, apa yang patut dia tinggalkan. Kemudian diberi peringatan, jangan lalai, jangan jauh dari petunjuk dan berbagai macam. Cukup sudah panduan untuk kita mendapatkan kemenangan di dalam hidup. Jadi kalau kita kalah juga, kalau kita gagal juga, siapa yang patut disalahkan lagi? Diri kita sendiri. Allah sudah berikan bayan, Allah sudah berikan hudan, dan Allah sudah berikan mau'izah, peringatan. Jadi 3, kalau kita katakan 3 hal pokok yang harus kita miliki agar kita menang di dalam hidup. Harus ada penjelasan, itulah syariat Allah. Ada hudan, ada hidayah di dalamnya yang memandu sikap dan perilaku manusia. Kemudian ada mau'izah, peringatan agar manusia jangan mudah lupa dengan petunjuk. Karena itu wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu hina, dan jangan kamu bersedih. Wa antumul a'launa, kamulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah.
dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi kamu punya segalanya sebenarnya. Yang harus disadari oleh umat Islam. Umat Islam punya segalanya potensi untuk menjadi yang terbaik. Punya segalanya. Punya bayan. Banyak hal yang tidak diketahui dan tidak diyakini oleh yang lain. Umat Islam sudah diberikan oleh Allah penjelasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada orang-orang yang bertakwa, mana langkah yang harus diambil, mana sikap yang harus dia pakai. Dan Allah memberikan peringatan agar mereka jangan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah dibuat itu. Nah, karena itu apalagi yang membuat kita harus merasa rendah diri sebagai umat. Kalau kita beriman, iman kita tidak cocok dengan rasa hina kepada manusia. Jadi bedakan antara tawadhu' dengan perasaan rendah diri. Merasa lemah di hadapan makhluk. Orang tawadhu' dia hanya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mau meninggikan dirinya. Tetapi dari sisi izzah dia sebagai orang yang beriman, pada hakikatnya dia tidak bisa direndahkan. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antumul a'launa, kamu lebih tinggi. Karena itu jangan kamu merasa hina. Wala tahinu. Apa maknanya? Bersikap lemah. Jadi tawadhu bukan bersikap lemah. Tawadhu adalah orang yang tidak mau merendahkan orang lain. Bukan berarti dia lemah di hadapan orang lain. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Jadi kalau iman benar-benar ada, kamu tidaklah rendah, kamu tidaklah hina. Keimanan itu mendatangkan kemuliaan kepadamu. Jadi bersikap tawadhu bukan berarti membuat diri kita leceh, lemah. Yang perlu ditanamkan. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya orang-orang itu juga telah mendapatkan luka sepertimu. Jadi di dalam kehidupan ini, walaupun kita adalah tinggi dengan keimanan kita, bukan berarti kita tidak akan mendapatkan ujian. Ini yang perlu diingat. Banyak orang bertanya, kenapa umat ini dibeginikan terus? Kenapa orang-orang beriman terus direndahkan orang lain? Kenapa? Kenapa? Itulah sunnatullah. Berarti ada dari
bayan yang belum kita fahami, ada hudan yang belum kita jawab, kita penuhi, dan ada mau'izah yang tidak kita indahkan. Barangkali itu. Karena itu perlu ada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Apakah kita benar-benar sudah mengistijabah, sudah menjawab seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Dan ingatlah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan atau masa kemenangan itu kami pergilirkan di antara manusia. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala membuktikan hakikat ilmunya, sehingga terbedakan mana orang-orang yang beriman, dan Allah ingin menjadikan kamu, sebagian dari kamu, sebagai saksi, sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kenapa ada kalah dan menang dalam perjuangan Rasulullah? Itulah sunnatullah. Kejayaan itu dipergilirkan, tapi ketahuilah pada akhirnya kemenangan akan didapat oleh orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Nah, wahai umat al-Islam, ibadallah rahimakumullah, saya jadikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ini sebagai pembuka kajian sirah nabawiyah kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sikap Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah salah satu dari suku Yahudi terbesar di kota Madinah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa kemenangan kaum muslimin di Badar tidak mendatangkan kegembiraan bagi semua orang. Dan tentu yang sangat tidak bergembira dengan kemenangan itu adalah mereka-mereka yang menyembunyikan atau yang memendam kebencian kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Di antara mereka itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dan bersama mereka adalah kaum munafik. Di orang-orang munafik, fisik zahirnya bersama umat, tapi hati mereka bersama musuh. Itulah kalangan munafiqun. Badan mereka bersama kita, sedangkan hati, fikiran mereka bersama dengan dengan para musuh. Bahkan bahayanya orang munafik ini, mereka menjadi zira', menjadi tangan musuh-musuh di tengah kita umat. Bahaya kaum munafik ini begitu dahsyat. Mereka bisa mengeroposkan sendi-sendi pertahanan umat. Mereka tampil dengan segala macam penampilan. Ada yang tampil dengan tampilan tokoh, intelektual, tampilan penguasa, pejabat,
Dan tidak jarang juga mereka tampil dengan tampilan ulama. Masih ingat dengan Snokov-Goronyi, tokoh yang masuk Islam pura-pura, kemudian bahkan berganti nama menjadi Abdul Wadud, bahkan mendalami Islam, kemudian jadi rujukan oleh sebagian orang untuk bertanya tentang Islam. Tapi ternyata kerjanya adalah untuk melemahkan umat dari dalam. Nah, hari ini tidak sedikit orang-orang yang memakai sikap kemunafikan ini. Sebagiannya bisa terlihat, terbaca dengan terang. Seorang orang munafik apabila melihat posisi umat lemah dan lawan atau yang tidak suka kepada umat ini kuat, mereka akan mulai menampakkan siapa mereka. Tapi kalau mereka melihat posisi umat kuat, maka mereka akan menyembunyikan serapi mungkin apa yang mereka simpan dalam hati mereka. Saya berani mengatakan bahawa orang-orang yang kerjanya mencaci maki Islam selama ini, yang terus merusak sendi-sendi kehidupan beragama umat, yang lancang mulutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terus berusaha memadamkan pelita dakwah, yang senantiasa mencela dan memaki ulama, itu adalah orang-orang yang berjalan di jalan kemunafikan, nifaq. Dan negeri ini terlalu banyak dihuni oleh orang-orang yang seperti itu. Mereka tidak mau dikatakan kafir. Mereka tidak mau dikatakan kafir. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan mereka kafir, maka mereka akan mati-matian mempergunakan berbagai kekuasaan, menuding orang yang meletakkan hukum murtad kepadanya sebagai kelompok-kelompok radikal. Tapi perbuatannya, pernyataannya, sikap dan perilakunya menjadi bukti kebenaran pernyataan ulama bahawa orang ini bukanlah orang Islam pada hakikat. Banyak hari ini. Karena itu, wahai ibadallah, beban tugas kita semakin berat dalam menjaga ketauhidan kita, dalam menjaga kemurnian tuntunan syariat ini. Kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu bagaimana Bani Qainuqa melecehkan kaum muslimin dengan melecehkan seorang wanita yang berhijab sehingga tersingkap hijabnya dan akhirnya membawa pertikaian antara seorang muslim dengan orang-orang Yahudi. Dan akhirnya terjadi perkelahian. Inilah cerita kita pada pertemuan yang lalu, dan seorang muslim yang membela saudara seimannya gugur dalam mempertahankan kehormatan saudaranya seiman, sehingga terjadilah keributan. Nah, ketika persoalan itu sampai kepada Nabi, wa hina idzin ila sabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap tidak lagi menahan diri dari berbagai macam
tindakan-tindakan dari Bani Qainuqa. Jadi sikap sabar yang selama ini mencoba untuk menahan diri tidak lagi dipertahankan oleh Nabi. Jadi di sini keliru ketika orang mengatakan bahawa seorang yang beriman harus bersabar dalam pengertian menahan apa saja, menerima apa saja perlakuan orang kepadanya. Tidak. Nah, di sini pula saya tidak sependapat dengan banyak orang yang terkadang demi untuk kepentingan dan kenyamanan jabatannya dan kekuasaannya dia tuntut ulama itu adalah menyejukkan. Jadinya tukang nyalokan api, ulama tukang padaman tarikh. Menyejukkan. Ini tidak tepat. Karena bukan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu pewaris Nabi. Yang diwarisinya adalah ilmu sikap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mau menerima kalau ada arahan dari sebagian orang, apalagi orang-orang yang sedang berkuasa demi kenyamanan kekuasaannya, dia katakan jadi ulama itu jadi penyejuklah. Nah, ulama tidak bisa disifati dengan satu sifat saja. Ada saatnya dia menyejukkan suasana, ada saatnya dia harus memimpin umat, mengingatkan penguasa. Ada saatnya ulama itu harus surut, mengajak umat untuk surut sejenak, untuk merenung. Ada saatnya ulama itu harus mengajak umat untuk maju berhadapan dengan kebatilan. Jadi sifat ulama itu adalah sifatun Nabi, sifat Nabi. Nah, ini barangkali yang tidak difahami oleh banyak orang. Hari ini banyak orang mengatakan, kenapa ada ulama-ulama yang mengkritisi? Apakah dengan mengkritisi itu berarti ulama tersebut dianggap sebagai pemberontak? Tidak. Dua hal yang berbeda. Mengingatkan para pemimpin, para penguasa adalah tugas ulama berdasarkan petunjuk Nabi. Mereka tidak mengangkat senjata. Karena itu tidak bisa mereka dikatakan sebagai bughat. Ada yang menjilat, yang mudah saja mengatakan, memfatwakan ini adalah kelompok pemberontak. Tidak. Pemberontakan itu kalau dilakukan dengan kekuatan bersenjata. Tidak. Mereka mengingatkan para penguasa karena sayang. Karena itu tugas. Dan bagi ulama itulah jihadnya. Apalagi kalau penguasa bersikap zalim, maka itulah jihad para ulama. Bahkan itu afdalul jihad, jihad yang paling afdal. Qaulul haq, mengatakan yang hak, inda al-imam al-jair, di dekat imam yang pemimpin yang berbuat zalim, yang menyimpang dari jalan yang benar. Nah, jadi kita pelajari sirah nabawiyah supaya kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berhadapan dengan kasus demi kasus, peristiwa demi peristiwa. Jadi tidak monoton saja sikap Nabi. Karena itu dinamika kehidupan Rasul itu menarik. Ada kalanya beliau tersenyum, tertawa dengan sahabat. Ada kalanya beliau menangis melihat sesuatu. Ada kalanya beliau bersedih. Jadi dinamika itulah yang kita lihat, sehingga kita bisa hidup dengan petunjuk beliau. Beliaulah yang kita jadikan uswah, nata'assa bihi, kita jadikan ketauladanan kita, ketauladanan beliau sebagai panutan, sebagai tuntunan bagi kita. Nah, dalam kasus ini, wahina izin ila sabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat perilaku Bani Qainuqa sudah melampaui batas seperti itu, maka sikap sabar dalam pengertian menahan diri itu sudah selesai. Habis sudah sikap itu. Apa sikap yang diambil oleh Rasul? Fastakhlafa 'ala al-Madinati Aba Lubabah ibn Abdul Munzir. Beliau tunjuk sebagai wakil beliau untuk menjadi khalifah beliau selama beliau tinggalkan kota Madinah. Siapa yang memimpin di dalam kota? Beliau tunjuk Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir. Wa a'ta liwa al-muslimin Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau berikan bendera kaum muslimin, bendera jihad. Nah, kepada siapa? Kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahawa umat Islam punya bendera, dan itu telah ada semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ada ikhtilaf dalam bentuk bendera itu, tapi yang jelas ada liwa kaum muslimin. Dan kalau hari ini ada orang yang mengkait-kaitkan bendera itu dengan gerakan atau dengan teroris dan berbagai macam, pada asalnya bendera itu tidak ada kaitannya dengan terorisme dan berbagai macam. Jadi saya berharap kaum muslimin, umat Islam yang mengaku muslim yang berada di level manapun, menyadari hakikat sejarah ini, bahawa ada liwa umat Islam. Dan bendera itulah yang menjadi penyatu kaum muslimin di medan jihad. Kepada siapa bendera ketika itu diserahkan? Hamzah bin Abdul Muttalib. Wasara bijunudillahi ila Bani Qainuqa. Dan beliau bawa pasukan tentara Allah, para sahabat kaum muslimin di bawah pimpinan Rasul menuju Bani Qainuqa. Nah, saya mau bertanya ketika ini, dalam konsep seperti ini, dalam keadaan seperti itu dan sikap demikian, apakah kita katakan Nabi tidak menyejukkan? Nah, ini yang saya ingatkan umat Islam, jangan mau kita diadu dengan para ulama kita yang kadang di dalam mengingatkan sesuatu karena dia tahu, karena dia melihat ada ketimpangan, kemudian dengan tegas dia ingatkan. Nah, kemudian diadu, itu ulama tu, ulama tidak menyajukkan, ulama tu menyajukkan orang, kau tidak. Nah, hati-hati umat, saya ingatkan umat, jangan mau kita diadu seperti itu, akhirnya termakan kita propaganda itu mengatakan, oh iya tu tidak, ulama tu menyajukkan, sajuk orang lainnya, kau tidak. Umat diadu dengan ulamanya, padahal yang diperjuangkan oleh ulama itu adalah kepentingan umat, kepentingan umat. Jadi jangan mau kita dipetakomplikan oleh orang, kemudian diperhadap-hadapkan dengan
para ulama kita yang kebetulan tugasnya. Kebetulan kan saya sering tertuduh jadi ulama tidak menyejukkan. Karena tugas saya di majelis ulama. Nah, majelis ulama itu salah satu tugasnya adalah menasihati, bahkan memperingatkan pemerintah. Diminta maupun tidak diminta, itu tugasnya. Karena itu wajar saja kadang kita ada yang tidak sependapat, yang perlu kita peringatkan, ini jangan lakukan. Nah, saya tahu ada orang yang keliling Sumatera Barat ni hari ini mengatakan ketua MUI yang sekarang ini bukan ulama yang menyejukkan. Karena dia banyak dana terhambat masuk ke Sumatera Barat, macam-macam ceritanya. Ya, intinya adalah mereka ingin menguasai semuanya. Kalau bagi saya tidak ada masalahnya. Karena mungkin sebentar lagi mereka mau dengar MUI Sumatera akan musda. Yang penting ABG, atau ABG asal bukan Gus Rizal gitu. Ya silahkan saja. Jadi mereka mengira bahawa jabatan itu dalam pandangan saya seperti mereka memandang jabatan. Kalau bagi saya jabatan itu tidak seperti mereka memandangnya. Bagi saya memikulnya itu sangat berat, beban. Jangankan jabatan yang tidak punya nilai balik material apa-apa, jabatan yang bermaterial saja sudah saya lepaskan. Cuma yang kasihan nanti adalah umat kalau seandainya yang memimpin lembaga keulamaan adalah orang-orang yang tidak berani mengatakan tidak kalau kebijakan dan sikap yang diambil itu merugikan dan membahayakan kepada umat. Itu yang saya khawatirkan betul. Kalau sempat itu terjadi lama anggu sesadonyo, habis ranah Minang. Terbongkar, tercabut orang Minang dari akar prinsip-prinsip keislamannya yang sudah beratus tahun diletakkan oleh para ulama terdahulu. Jadi karena itu saya ingin mengajak kita semua dalam memahami ini bahawa seorang pemimpin umat itu akan bersikap sesuai dengan dinamika, situasi dan keadaan. Nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam, kan itu rahmatan lil alamin. Ketika melihat kebenaran dilecehkan, musuh telah melampaui batas, apakah beliau katakan kita diam sajalah, sabar? Nah, ini yang perlu difahami. Tidak begitu sikap Nabi. Beliau malah ambil sikap tegas. Beliau minta Abu Lubabah untuk tinggal mengurus kota. Beliau berangkat membawa pasukan. Beliau kibarkan bendera jihad. Beliau serahkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan sampai beliau ke perkampungan Bani Qainuqa, dan ternyata mereka sudah siap dengan segala kemungkinan. Nah, jadi ini hati-hati. Umat Islam ini kan cenderung entah sengaja dibuat demikian atau tidak sengaja, seperti lugu menghadapi berbagai masalah. Umat Islam bertoleransi sudah kelampau batas, sampai ada yang masuk ke dalam gereja di saat Natal misalnya, membaca salawat dan berbagai macam di situ. Coba perhatikan.
pakai azan pula segala dikumandangkan. Saya berharap dan berdoa kepada Allah agar orang-orang ini sadar dan bertaubat kepada Allah. Perbuatan mereka ini membahayakan kepada umat dan merusak. Itu bukan toleransi. Nah, padahal umat lain tidak ada demikian. Dia umat Islam yang over. Ini saya lihat over toleransi, overdosis. Overdosis di dalam toleransi. Akhirnya bisa menggerus akidah yang kita imani, keyakinan yang kita imani. Kalau demikian, kabur makna tauhid pada anak muda, pada generasi kita yang akan datang. Ada yang menghadapkan kepada saya fatwa beberapa ulama yang membolehkan. Saya katakan, silahkan. Ada ulama yang membolehkan mengucapkan Natal dan berbagai macam. Tetapi saya tetap pada prinsip tidak membolehkan. Tapi ketahuilah, ada tak di antara ulama itu yang mengizinkan pula umat Islam untuk ikut merayakannya? Tidak ada pula. Mereka mengatakannya sekedar mengucapkan sebagai mujamalah basa-basi. Saya tidak sependapat dengan itu. Karena seorang mukmin antara perkataan dengan hatinya tidak boleh berbeda, kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak ada kedaruratan. Kalau seandainya di daerah-daerah yang aqalliyat, ya, umat Islam di situ adalah minoritas, mungkin ada strategi-strategi dakwah dengan cara begitu. Tapi di tengah mayoritas umat dan apalagi ancaman akidah pemurtadan begitu dahsyat, pluralisme agama dikembangkan dengan berbagai macam peralatan. Kalau kita fatwakan pula boleh, ini sebenarnya mengantarkan umat ini kepada bahaya yang besar dari sisi akidah. Karena itu saya tidak sependapat dengan para ulama yang mengatakan boleh mengucapkan selamat hari raya agama lain itu. Bagi saya haram. Dan saya rasa juga banyak ulama lain yang mengatakan itu haram. Ya, kalau ada ulama yang membolehkan untuk negeri mereka dan mereka melihat situasi dan kenyataan umat yang ada di hadapan mereka, ya itu hak mereka. Saya tidak memaksa mereka harus berfatwa sama. Tapi inilah dalam pandangan saya untuk negara kita, dengan tingkat pemahaman akidah umat yang minim, kita yang tahu negeri ini adalah ulama yang hidup dan tinggal di negeri ini. Tingkat pemahaman umat, kemudian bahaya yang sedang mengancam umat, ditambah lagi lemahnya pertahanan umat dan bertubi-tubi serangan liberalisme, pluralisme, sekularisme. Apakah patut untuk hari ini dari sisi waqi'nya, realitanya, kita fatwakan boleh mereka terlibat dengan kegiatan-kegiatan ibadah agama lain, meramaikan hari raya mereka, bahkan memujinya, mengucapkannya dengan kalimat-kalimat selamat dan bermacam yang isinya kita faham sendiri? Karena itu memang fatwa yang tepat adalah mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang pemeluk agama lain selain Islam. Bukan hanya umat Nasrani saja, Hindu dan lain-lain.
hukumnya haram. Nah, itu bukan berarti kita memusuhi mereka. Nah, sekarang ini kan sekelompok orang di negeri ini menganggap kalau kita mengatakan haram mengucapkan selamat Natal berarti kita memusuhi umat Nasrani. Tidak, kita tidak memusuhi mereka. Berapa banyak orang beralik memangnya bapak ibu ucapkan selamat sadonya. Tidak kan ada musuhi mereka, no? Tidak digadu hanya beralik dan berbagai macam. Jadi karena itu sangat naif sekali. Bahkan yang menuduh seperti itu adalah orang yang mengaku Muslim pula. Curiga terus kepada saudaranya yang seagama dengan dia. Kalau memang dia benar ya seagama, tapi kan kita tidak tahu. Entah iya dia Muslim, entah tidak. Nah, jadi ada ketegasan di dalam sikap. Begitulah Rasul. Dan ternyata orang-orang yang memusuhi Islam tidak pernah tertidur mereka. Mereka mempersiapkan diri. Lihatlah Bani Qainuqa ini. Walamma ra'ahu tahassanu fi husunihim. Ketika orang-orang Yahudi Bani Qainuqa telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan kaum muslimin, mereka sudah siap membentengi diri mereka dalam benteng-benteng yang mereka bangun. Ternyata mereka telah mempersiapkan diri. Nah, itu yang saya katakan, balam dan acok lupa jo jari. Jari tak pernah lupa jo balam. Nah, melihat situasi seperti itu, apa sikap yang diambil oleh Nabi? Fahasaruhum ashaddal hisar. Dikepung oleh Nabi perkampungan mereka, benteng mereka itu. Nah, berapa lama dikepung itu pun bukan pengepungan sebentar. Mulai dari pertengahan Syawal. Pertengahan bulan Syawal. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Sampai pertengahan Dzulqa'dah, berarti 1 bulan penuh. Yahudi Bani Qainuqa yang bertahan dalam benteng mereka itu dikepung oleh Rasul. Nah, ayo siapa yang akan menganalisa peristiwa ini? Apakah Nabi tidak menyejukkan? Coba dianalisa peristiwa ini. Apakah dengan sikap seperti itu hilang apa yang dikatakan oleh Allah, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Ini rahmatan lil alamin, Rasulullah sebagai rahmat untuk sekalian alam itu dengan apa? Kenapa beliau dikatakan rahmat? Apakah karena beliau membiarkan kekufuran, menyetujui kemunafikan, terlibat dalam kesyirikan, makanya menjadi rahmat supaya jangan ada keributan, begitu? Tidak, beliau menjadi rahmat bagi sekalian alam itu dengan membawa petunjuk Allah yang isinya tauhid dan menyingkirkan segala bentuk kekufuran, kesyirikan dari tengah-tengah manusia sehingga manusia selamat dari neraka kelak. Nah, itu rahmat itu. Hari ini orang baru dikatakan memiliki beragama sebagai Islam rahmatan lil alamin kalau mendiamkan hal yang keliru. Itu kan aneh. Bagaimana Islam menjadi rahmat? Jika ada ulama mengingatkan itu mungkar, tolong dihentikan. Terus kita katakan, "La usah Ustaz, Islam ku rahmatan lil alamin." Bagaimana rahmatnya membiarkan kemungkaran?
Bagaimana rahmatnya itu, memahami rahmat Islam ketika sebagian umatnya hadir dalam perayaan agama lain, kemudian ada yang menendungkan azan di tengah ibadah agama lain itu? Bagaimana rahmatnya itu? Dan itu dibiarkan saja oleh ulama-ulama yang diberikan wewenang jabatan kekuasaan di lembaga-lembaga pemerintahan. Kenapa dibiarkan? Bahkan disetujui pula. Ya kalau diam itu tanda setuju itu kan. Harusnya ditegur itu. Nah, bagaimana memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan cara begitu? Jadi Islam menjadi rahmatan lil alamin ketika menyelamatkan manusia dari apa? Dari kegelapan, kekufuran, gelapnya kekufuran, kesyirikan. Itu rahmatan lil alamin. Rasulullah mengeluarkan manusia minaz zulumat. Dengan hidayah yang beliau bawa dari Allah, manusia keluar dari mana? Dari kegelapan kepada cahaya Islam. Itulah rahmat. Jadi bukan membiarkan mereka, nindak, semangat dakwah padam. Biarkan sajalah. Tidak usahlah banyak ribut. Padam semangat dakwah. Bagaimana memahami Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin ketika beliau dengan risalah yang beliau bawa, yaitu Islam, beliau keluarkan manusia dari jurang kekufuran, kesyirikan, dari gelapnya kekufuran. Beliau keluarkan manusia dari itu, beliau bawa ke dalam suasana terang, dalam cahaya Islam. Itulah rahmat. Jadi jangan mau ya, saya kesian melihat kadang-kadang di perguruan tinggi pun begitu memahami. Bagaimana rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin itu cenderung sekarang dibuat bersikap lembek. Tidak mau mengatakan yang hak itu hak. Kalau sudah begitu, ada yang berprinsip begitu, itu tidak rahmatan lil alamin, itu namanya radikal itu. Nah, bagaimana? Bagaimana memahami rahmatan lil alamin? Jadi jangan mudah saja Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran yang dikatakan rahmatan lil alamin adalah Rasul. Kenapa beliau dikatakan rahmatan lil alamin? Karena dengan risalah yang beliau bawa, beliau keluarkan manusia dengan izin Allah dari jurang kegelapan kufur, syirik, kedurhakaan kepada Allah. Beliau keluarkan manusia dari itu. Beliau bawa dengan izin Allah, dengan risalah yang beliau bawa yaitu Islam, beliau bawa ke puncak keislaman. Beliau bawa ke dalam suasana yang terang, disinari oleh cahaya Islam. Itu yang rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau toleransi kepada orang yang sesat, itu rahmatan lil alamin namanya. Diam saja ketika Nabi dicaci maki orang, rahmatan lil alamin namanya. Saya tidak tahu ini. Banyak orang-orang yang berkuasa entah dapat dari mana kaji ini. Rahmatan lil alamin itu jangan protes. Rahmatan lil alamin itu maknanya iakan saja seluruh apa yang dikatakan oleh penguasa,
Tidak begitu rahmatan lil alamin. Malah tugas kita mengingatkan mereka, Pak, tidak selamanya Bapak akan ditampuk pimpinan itu. Setiap kebijakan yang Bapak buat akan diminta pertanggungjawaban kelak di sisi Allah. Lolos dari pertanggungjawaban manusia belum tentu lolos dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kami hibah dengan Bapak, sadarlah. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Buatlah yang ini, buatlah yang itu. Tapi karena hati ya persoalannya sekarang. Makanya saya sering katakan, kalau dendam sudah membara, apa saja yang dikatakan orang, semuanya akan salah. Nah ternyata Yahudi Bani Qainuqa telah bersiap diri 1 bulan dikepung oleh Rasul perkampungan mereka, dan tentu mereka telah siap dengan itu karena mereka memang suku yang cukup kuat. Ternyata pengepungan 1 bulan itu dari sisi kekuatan fisik, termasuk juga persiapan mereka cukup sebenarnya, sehingga bukan itu yang mengalahkan mereka. Coba bayangkan 1 bulan dikepung belum melemah. Ternyata mereka telah siap dengan berbagai persiapan untuk berperang. Persenjataan mereka lengkap. Begitu juga makanan mereka, semuanya telah mereka siapkan. Sehingga pengepungan 1 bulan itu masih belum berdampak secara fisik, tetapi ada satu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian, tentu Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu, yaitu rasa gentar. Nah, itu yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati mereka. Di apa yang membuat mereka menjadi melemah? Bukan karena kekurangan suplai makanan, bukan karena kekurangan persenjataan mereka. Yang membuat Yahudi Bani Qainuqa itu melemah adalah rasa takut dan gentar yang tiba muncul di dalam hati mereka terhadap kekuatan kaum muslimin. Ar-Ru'b. Nah, itulah salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Di mana kata Nabi, "Utitu khamsan," aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan, lam yu'tahunna ahadun min qabli, yang tidak diberikan kepada nabi sebelum aku. Salah satunya adalah nusirtu birru'bi, aku ditolong oleh Allah dengan apa? Dengan datangnya rasa gentar di hati musuh, masirata sahar, dalam sebulan perjalanan. Jadi kalau Nabi akan datang ke suatu tempat, sebulan perjalanan sebelum beliau sampai, musuh sudah kecemasan dahulu. Nah, jadi wibawa, izzah. Jadi 1 bulan perjalanan Nabi akan berangkat, 1 bulan itu musuh sudah gemetar duluan, sudah gentar. Nah, itulah yang datang ke dalam hati mereka. Dan memang begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menghinakan dan mengalahkan suatu kaum. Sederhana dan mudah bagi Allah. Karena Allah membolak-balikkan hati. Timbul rasa takut di dalam hati mereka.
Kalau Allah telah menginginkan khazlana qaumin wa hazimatahum, anzalahu alaihim wa qadhafa fi qulubihim. Kalau Allah telah menginginkan menghinakan suatu kaum, mencabut izzah, wibawa, kemuliaan dari mereka dan membuat mereka kalah, maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, anzalahu alaihim, diturunkan oleh Allah rasa cemas dan gentar itu, wa qadhafa fi qulubihim, dan masukkan oleh Allah ke dalam hati mereka. Nah, umat Islam harus belajar dari ini. Yang membuat lemahnya suatu umat karena itu. Nah, itulah yang diperingatkan oleh Nabi. Kalau sudah sampai penyakit wahan menghinggapi umat, maka apa yang terjadi? Orang tidak akan memandang umat ini dengan pandangan hormat. Umat tidak memiliki izzah, malah dicabik-cabik, diperebutkan orang bagaikan makanan di atas meja. Apa penyebabnya? Bukan karena jumlah. Bahkan terang-terangan Nabi mengatakan, bal antum kathir, kamu sangat banyak ketika itu. Tapi apa yang menjadi penyebab? Qad asabakumul wahan, kamu telah ditimpa oleh wahan. Apa itu wahan? Nabi menjawab penyebabnya, faktornya. Apa faktornya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kecintaan kepada dunia dan kebencian kepada mati. Ini yang telah menguasai hati insan yang mengaku muslim, dan hari ini banyak, sehingga rendah orang memandang kita, dijadikan objek walaupun banyak. Nah, ketika mereka sudah timbul, memuncak rasa takut, fanazalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi riqabihim wa amwalihim wa nisaihim wa dhurriyyatihim. Nah, akhirnya mereka menyerah dan menerima apapun keputusan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap diri mereka, harta mereka, istri, perempuan-perempuan mereka dan keturunan mereka, terserahlah. Mau dibunuh, mau diapain, menyerah. Bulat-bulat, tanpa syarat. Nah, mereka tidak bisa lagi. Kenapa? Ketakutan sudah memuncak. Mereka merasa tidak berdaya berhadapan dengan kekuatan pasukan Rasul dengan para sahabat. Nah, ini pentingnya apa? Keberanian di dalam hati. Jangan sampai hilang. Ingat, kekalahan banyak pasukan di zaman dahulu disebabkan oleh rasa takut. Dan itu menjadi propaganda yang efektif, membuat rasa gentar itu efektif sebagai faktor kekalahan. Ingat, apa kata Khalid ibn al-Walid kepada tentara Persia, pada panglima mereka? Saya akan bawa kepada kalian pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Cemas orang jadinya. Kata Khalid, saya bawa kepada kalian pasukan yang mencintai kematian sama seperti kalian cinta dengan kehidupan.
Jadi umat Islam harus terus menanamkan semangat untuk berani menegakkan yang hak. Jangan pernah pudar. Nah, setelah penyerahan itu, disinilah peran tokoh munafik. Nah, jadi ingat, tokoh munafik atau orang munafik tidak akan pernah tegak bersama umat Islam. Mereka akan selalu berpihak kepada orang yang memusuhi Islam. Kalau toh ada bahasa mereka yang terkadang memihak kepada Islam, itu adalah bahasa kamuflase saja. Jadi hati-hati. Pelajaran sejarah mengajarkan kita banyak momentum, banyak peristiwa tentang ini. Wa hina idzin qama Abdullah ibn Ubay bin Abi Salul bidawrihi nifaqi. Ketika itu peran kemunafikan Abdullah bin Ubay mulai berjalan. Fa'alaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasdura anhum afwa. Nah, memohon-mohon Abdullah bin Ubay kepada Nabi agar Nabi memaafkan mereka. Coba bayangkan. Setelah begitu mereka tunjukkan pembangkangan, pengkhianatan kepada mitsaq yang jelas-jelas hukumnya. Pengkhianatan kepada piagam Madinah itu hukumnya tidak main-main, as-saif, pedang. Belum lagi tindakan mereka kepada orang muslim, kepada muslimah, banyak yang dilakukan pelanggaran. Mereka senantiasa menghujat Nabi, mencoba terus untuk membunuh Nabi. Sekian kali perbuatan mereka, tapi orang munafik memang tebal muka. Datang dia kepada Nabi, si Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ini. Apa kata dia? Ya Rasulullah, maafkan. Apa katanya? Ya Muhammad, ahsin fi mawali. Hai Muhammad, bersikap baiklah dengan sekutu kita selama ini. Coba bayangkan. Kenapa? Karena memang Bani Qainuqa adalah Hulafa al-Khazraj, sekutu orang-orang Khazraj dahulu. Kan mereka berperang terus nih, Aus dan Khazraj. Nah, masing-masing Yahudi ini berpihak kepada dua suku terbagi-bagi. Nah, ternyata Bani Qainuqa yang selama ini bersekutu dengan Khazraj. Tapi tahu tak bapak dan ibu-ibu, mereka memilih bersekutu itu, yang untung dari peperangan itu siapa? Ya mereka juga. Mereka yang menjual senjata, mereka yang mendapatkan keuntungan. Yang mati dalam berperang ya dua suku Arab ini. Ya, tidak jauh-jauh beda lah ya sekarang ya. Umat Islam diadu sesama umat Islam, yang menang siapa? Tukang jual senjata negara lain. Nah, sudah sedemikian nyata pengkhianatan dari Bani Qainuqa, masih saja tebal muka Abdullah bin Ubay bin Abi Salul itu. Nah, dia berkata, ya Muhammad, ahsin fi mawali. Perlakukanlah mereka, kan sekutu kita dahulu. Fa'abta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, mendiamkan. Faqarrara ibnu Ubay. Coba bayangkan, Ibnu Ubay atau Abdullah bin Ubay mengulang-ulang, nyinyir. Bayang. Ya
Ya, orang munafik ini karakternya tebal muka, nyinyir. Asal kemauan dan keinginan mereka berhasil. Nah, fa'arada anhu, malah Nabi berpaling darinya, tapi tidak dia mengerti. Di tempat orang munafik kau tidak bisa diperingatkan dengan bahasa tubuh, karenanya lah pada, bahasa orang awak mada namanya. Tidak mau. Seharusnya dia sudah faham Nabi sudah tidak menjawab, didiamkan oleh Nabi. Kemudian ketika berulang-ulang dia minta Nabi memaafkan, Nabi berpaling darinya. Nah, fa adkhala yadahu fi jaybi dir'ihi fa qala Rasulullah arsilni. Bahkan berani dia memegang baju besi Nabi. Dia masukkan tangannya ke dalam baju besi Nabi untuk menahan Nabi supaya jangan meninggalkannya, berpaling darinya. Coba bayangkan. Begitu gigihnya dia membela orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Coba bayangkan. Jadi kalau hari ini ada orang yang seperti itu, itulah Abdullah bin Ubay modern itu. Zaman kini, zaman now gitu. Abdullah bin Ubay zaman now. Dimasukkan tangannya ke dalam baju besi Nabi untuk menahan Nabi. Sehingga Nabi berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilni, lepaskan saya, kata Nabi. Tak peduli. Nah, ketika Abdullah bin Ubay tidak juga mau melepaskan Rasul demi untuk keinginannya, wa ghadiba, marah Nabi. Jadi, oh berarti Nabi boleh marah juga ya? Hatta ra'u li wajhi zulalan, sehingga nampak mendung di wajah Nabi. Jadi berubah wajah Nabi kerana beliau tidak suka ditahan oleh Abdullah bin Ubay ini. Jadi perhatikan, kalau kita baca sejarah, perhatikan sikap demi sikap. Jadi kalau ditanya orang, apakah ulama itu boleh marah juga? Ya boleh dong. Cuma persoalannya marah karena apa? Itu yang jadi masalah. Sebagaimana Rasul juga marah, nampak wajah Nabi itu berubah. Nah, wajah Nabi itu kan putih, bersih, sehingga kalau marah nampak ada seperti merah, memerah atau agak gelap. Beliau terlihat oleh sahabat Nabi marah. Thumma qala, kemudian beliau berkata, waihak arsilni. Nah, celaka engkau, lepaskan saya, kata Nabi. Walakinnal munafiqa madha ala israrihi. Tapi orang munafik ini terus bersikukuh. Wa qala, apa kata Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah? La wallahi la ursilaka hatta tuhsina fi mawali. Demi Allah, tidak akan saya lepaskan engkau sampai engkau perlakukan mereka dengan baik, para sekutu itu. Coba bayangkan. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu melihat kukuhnya orang-orang munafik hari ini, orang-orang yang setiap saat mencela-cela umat Islam, memang begitulah adanya mereka. Apa yang membuat mereka begitu? Kemunafikan mereka. Nah, akhirnya ditawarkan. Nah, apa yang ditawarkan oleh Abdullah bin Ubay? 400 hasir wa 300 dira'. Qad mana'uni min al-ahmar wal aswad wa tahsaduhum fi ghudatin wahidah. Dia sebut jasa-jasa. Jasa-jasa sekutunya masa lalu itu yang telah membelanya. Nah,
Kata dia, saya adalah orang yang khawatir suatu saat mereka menang, bagaimana saya. Jadi alasan-alasan yang dia buat kekuatan mereka. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan hadzal munafik, orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini, yang baru mengucapkan atau baru masuk Islam kira-kira 1 bulan, mencoba menjaga, bukan demi dia. Nah, tetapi demi apa? Demi kaum muslimin keseluruhannya. Ni jangan, ni baru, boleh dikatakan dasar-dasar daulah Islamiyah baru ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasar negara Islam baru saja ditegakkan. Karena itu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar meninggalkan kota Madinah, ijla, diusir. Nah, mereka dekat dengan daerah Syam, tapi apa yang terjadi di sana? Tidak banyak mereka yang bertahan, mayoritas mereka akhirnya mati di sana, binasa. Nah, dan Rasulullah mengambil dari mereka harta mereka, dan hanya mengambil beberapa buah pedang, beberapa buah panah, dan 5 rampasan perang. Nah, dan Muhammad bin Maslamah yang menghimpun rampasan itu, tidak semua diambil oleh Rasul. Nah, kita lihat bagaimana sikap Nabi. Ada ketegasan, walaupun ada kelenturan di dalam sikap, tapi demi kepentingan umat, bukan untuk merendahkan dan membuat hina kaum muslimin. Cobalah renungkan. Jadi kelenturan kita bukan untuk meletakkan kita menjadi rendah dan hina, tapi demi apa? Demi Islam, izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah kita lanjutkan kajian sirah kita 2 minggu yang akan datang. Jumat yang akan datang kita lanjutkan dengan fikih ibadah insyaallah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.